Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Binika Puspita Alfate, Dian Setiawati, dan juga Sila Purmasari dari semester 7 akan menjelaskan materi mengenai teknik pengumpulan data, PTK, dan mengidentifikasi data, di mana submateri ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah penelitian tindak kelas yang diampu oleh Ibu Dini Paluti Putri MPD. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan yang pertama, di mana di sini ada table of content. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data itu sendiri. Yang kedua yaitu ada observasi. Yang ketiga yaitu wawancara, dan yang keempat itu dokumen. Selanjutnya, bagian pertama yaitu pengertian teknik pengumpulan data. Nah, di sini apa itu teknik pengumpulan data? Nah, teknik pengumpulan data itu sendiri merupakan diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena. Nah, informasi atau kondisi lokasi penelitian itu akan sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam praktek pengumpulan data tersebut nantinya akan dilaksanakan melalui pendekatan. Pendekatan itu berupa penelitian. Nah, yang kita ketahui penelitian itu dilakukan menurut bentuk penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan data ini akan ditentukan oleh kedua metode penelitian tadi. Nah, disinilah akan adanya perbedaan bentuk pengumpulan data dari perbedaan penelitian tadi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada teknik pengumpulan data di mana dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif. Nah, di teknik penelitian data, penelitian kualitatif ini ada 4 jenis teknik pengumpulan data, di mana diantaranya yang pertama yaitu ada observasi. Nah, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan secara langsung. Yang kedua yaitu ada interview atau wawancara secara mendalam. Nah, di dalam teknik ini maka wawancara mendalam ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh koresponden dan juga interviewer. Wawancara ini dilakukan bisa atau tanpa guide atau tuntunan wawancara. Nah, yang ketiga ada FGD atau Focus Group Discussion. Nah, FGD ini melakukan pembahasan melalui sebuah grup diskusi di mana untuk di dalam grup diskusi itu akan membahas suatu permasalahan di mana sebelumnya akan ditentukan dan hasil dari diskusi tersebut akan dijadikan bahan pembahasan dalam atau suatu sumber data dari teknik pengumpulan data nantinya. Nah, yang terakhir ada case study. Di penelitian kualitatif ini, case study adalah studi kasus yang dilakukan untuk mengeneralisasikan suatu pemeriksaan secara mendalam. Artinya nanti ada suatu kasus atau suatu permasalahan dari sebuah problem, nantinya melalui studi kasus ini akan dianalisa secara mendalam atau digeneralisasikan atau diperbesar agar lebih memperoleh informasi secara detail. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada 3 jenis teknik pengumpulan data dari penelitian kuantitatif tadi. Yang pertama yaitu ada kuesioner. Yang kedua ada dokumentasi, dan yang ketiga ada interview. Nah, kuesioner ini teknik pengumpulan datanya berupa angket seperti yang dilakukan pada masa pandemi ini. Banyak tenaga pendidikan melakukan survei terkait bagaimana kendala dan jalannya pembelajaran pada masa pandemi ini. Nah, salah satunya adalah melalui bentuk angket yang nantinya akan diisi oleh siswa, kemudian hasilnya akan disimpulkan bagaimana sih
pengaruh pandemi terhadap pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan baik itu gambar ataupun lainnya sebagai bukti konkret yang dijadikan informasi dalam teknik pengumpulan data. Nah, yang ketiga ada interview. Seperti yang sebelumnya, seperti yang di teknik kualitatif, di kuantitatif juga ada teknik berupa interview atau wawancara secara langsung. Oke, yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai jenis teknik pengumpulan data. Bagaimana sih jenis-jenis teknik pengumpulan data? Oke, yang pertama ada teknik observasi. Nah, apa sih teknik observasi itu? Observasi adalah merupakan suatu cara atau suatu teknik. Baik, selanjutnya ada teknik observasi tadi. Nah, di teknik observasi ini dibagi menjadi 3. Di antaranya ada observasi partisipatif, yang kedua ada observasi terus terang, dan observasi tak berstruktur. Yang pertama kita jelaskan akan observasi partisipatif tadi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk observasi di mana seperangkat strategi dalam penelitiannya tujuannya adalah mendapatkan data yang lengkap dengan cara observasi ini dilakukan dengan mendekatkan anggota-anggota dalam satu kelompok. Dan yang kedua yaitu observasi terus terang. Nah, observasi terus terang ini sesuai dengan namanya terang-terangan. Jadi dengan kata kunci terang-terangan ini maka dapat dikatakan objek atau subjek yang akan digunakan dalam observasi atau penelitian nantinya sudah tahu bagaimana peranan dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga ada observasi tak berstruktur. Sesuai dengan namanya, ada juga yang berstruktur. Karena ada kata tidak tadi, maka dalam observasi ini tidak diruntutkan atau tidak mengharuskan adanya hal-hal yang harus dilakukan pada saat observasi. Nyatanya observasi tak berstruktur ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang nantinya akan digunakan atau apa yang nantinya akan dijadikan atau dibutuhkan pada saat observasi. Yang selanjutnya ada teknik interview. Teknik interview itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga yaitu wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Yang kedua, itu kita menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, itu mengawali dan membuka alur wawancara. Lalu mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Lalu menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, lalu mengidentifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara tersebut. Lalu biasanya isi wawancara itu berupa pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, serta penginderaan. Alat wawancara yaitu ada buku catatan, tape recorder, dan kamera. Yang ketiga ada dokumen. Dokumen ini ada beberapa kegunaan. Yang pertama ada epistemic value, yaitu suatu dokumen keberadaannya itu sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang tidak atau bahkan belum diketahui. Nah, biasanya nilai epistemic itu merupakan prasyarat bagi semua dokumen. Yang kedua ada functional values, yaitu suatu dokumen yang keberadaannya itu sangat berguna karena memberi kontribusi kepada penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya yang ketiga ada conditional values, yaitu suatu dokumen itu sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat yang terpenuhi, atau juga terdapat dokumen lain yang dapat memperkuat dokumen tersebut.
Yang keempat ada social values. Social values yaitu suatu dokumen ya yang keberadaannya itu sangat berguna dalam hubungan kelompok ataupun individu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengumpulan data. Nah, prinsip-prinsip pengumpulan data yaitu yang pertama ada objektif. Objektif ini yaitu data itu sesuai dengan kondisi lokasi penelitian. Jadi datanya itu nggak kita kira-kira dari pemikiran kita sendiri, yaitu itu benar-benar harus datanya sesuai dengan kondisi penelitian. Yang kedua yaitu relevan. Jadi instrumen penelitian itu relevan dengan tujuan penelitian gitu. Yang ketiga ada subjek dan sampel. Nah, subjek dan sampel ini keduanya haruslah bersifat relevan. Yang ketiga ada confidential. Confidential ini yaitu kayak prinsip kerahasiaan antara sampel dan koresponden itu harus dijamin sama peneliti. Jadi kerahasiaannya itu benar-benar dijamin sama si peneliti tersebut. Yang terakhir yaitu isoetis, ini itu terkait penelitian yang perlu diperhatikan. Oke, mungkin itu saja materi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan pada materi, silakan disampaikan. Dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas, itu juga silakan ditanyakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.